Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan dengan mata kita? Kalau kita takut dengan harimau, wajar, harimau ada di depan kita akan menerkam. Tapi Allah azza wa jalla tidak kelihatan. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata ulama akidah. Sebagian ulama akidah mengatakan melalui dua pintu. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, teman-teman sekalian. Coba angkat pandangan mata Anda ke langit. Semua yang Anda bisa lihat di langit sana, apa yang bisa dijangkau oleh mata kita? Bintang-bintang, termasuk matahari dan bulan, kemudian awan, pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, yang kelihatan dengan mata kita. Dan orang beriman tahu, di langit juga ada makhluk Allah namanya malaikat. Dan malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Jelas. Jelas sekali. Saya kasih contoh rasional, jumlah manusia sekarang populasinya 7,3 miliar. Kalau manusia didampingi, orang beriman tahu, ada dua malaikat, kiri kanan catat amal baik, amal buruk, dan ada satu malaikat hafazah, menjaga dia. Berarti setiap manusia didampingi oleh berapa malaikat? 3. Kalau jumlah manusia 7,3 miliar, berarti berapa jumlah malaikat yang mendampingi manusia saja? 23 miliar. Itu baru itu. Belum yang urus gunung, belum yang turunkan hujan, belum yang cabut ruh, belum yang tiupkan ruh, belum, banyak sekali. Banyak sekali. Gitu kan? Tidak terhingga jumlahnya. Jadi di langit sana ada jumlah malaikat. Nanti akan saya jelaskan papar juga ini sedikit, insya Allah besok subuh. Tapi yang jelas di sana ada makhluk Allah. Di sana itu semua ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan di langit, disimpan dulu contoh ini. Di bumi yang kelihatan dengan tidak kelihatan oleh mata kita, manusia misalnya, kita tahu. Ada paras wajah berbeda, ada warna kulit berbeda, postur tubuh berbeda, gitu kan? Kemudian bahasa, gitu, suku, bangsa dan seterusnya. Kemudian juga yang kelihatan yang lain hewan-hewan, jutaan space hewan yang ada di daratan dengan beragam macam karakter sifat-sifatnya. Kemudian yang ada di lautan, miliaran jumlah makhluk ini, ya, hewan-hewan ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, warna merah, buah-buahannya beragam macam, sayur-sayurannya, ada yang di bawah tanah, ada yang merata dengan tanah, ada yang tinggi menjulang ke langit dan seterusnya. Kemudian juga yang lain-lain, yang kelihatan apalah air, ya batu dan seterusnya. Dan yang tidak kelihatan, kita tahu ada makhluk Allah tidak kelihatan seperti jin misalnya di bumi ini. Kita juga tahu ada makhluk Allah yang tidak kelihatan perasaan manusia, suka, sakit, senang, ya, sedih. Bisa dirasakan tapi kita tidak lihat. Ada makhluk semuanya. Semua itu teman-teman sekalian yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah dari tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Gak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, tunggu sampai besok, nginep, besok terbit matahari baru jalan lagi. Karena mereka gak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pas waktu maghrib, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap, ya. Bayangkan kalau Anda di posisi ini gelap, di hutan sendirian, nggak ada orang-orang. Dan hutan ini liar, gelap sekali. Maka dia terpaksa nginap, tunggu besok, terbit matahari baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya, gitu kan. Maka dia pun wudhu, dia sholat maghrib isya jamak qasar layaknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangun ingin sholat tahajud. Dia cerita tentang diri dan ulama angkat kisah ini dalam buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia sholat dia bilang, selesai saya 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya, tiba-tiba saja di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, gitu kan? Dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang tiba-tiba saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu saya berkata pada harimau tersebut. Dia berkata, wahai harimau,
Kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Nah, sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka kau akan minta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang saleh ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Apa yang kita ambil peran dari sini, teman? Apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Harimau pun yang buas makhluknya, Allah Azza wa Jalla. Ini masih hidup gak ini? Kok nggak ada nyaut, nggak ada apa ini? Saya nggak tahu ini ngantuk, tidur atau hadir nggak? Ini rupanya di Bali orang suka senyap ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semuanya, teman-teman sekalian. Ular kah, harimau kah, apa saja. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah ditakutin, karena tidak akan mati kecuali ajalnya datang, gitu kan? Subhanallah, kisah Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Begitu tiba di sebuah mulut hutan itu agak lebat, gitu kan? Begitu tiba di mulut hutan, beliau ingin menyeberang, tapi beliau utus dulu beberapa pimpinan pasukan, coba cek hutan ini bisa dilewatin nggak? Mereka ngecek, setelah ngecek Gebalia mengatakan, wahai Amir, pemimpin nggak bisa lewati. Ini hutan terlalu lebat, juga kita tidak tahu di mana jalan keluarnya, penuh dengan hewan-hewan buas. Kalau Anda paksakan lewat, pasukan Anda akan habis. Apa kata beliau? Baiklah, setelah saya bertakbir 3 kali, ikutin saya. Maka beliau pun mendekatkan kudanya lalu berteriak dengan suara keras, wahai semua yang ada di dalam hutan ini, yang mendengarkan suara saya atau tidak mendengarkan suara saya, kalian tahu kami siapa? Kami adalah utusan Rasulullah SAW berperang di jalan Allah, maka mudahkanlah jalan kami untuk keluar dari hutan ini. Dalam riwayat ini dikatakan dan yang disaksikan oleh para sahabat, hewan-hewan yang biasa saling memangsa kayak harimau sama rusa, gitu kan, serigala sama kelinci, semuanya bersebelahan, saling bersatu, berdempetan untuk menunjukkan jalan keluar pasukan mujahidin sampai mereka keluar tidak digigit satu orang pun. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Kisah yang unik yang lain adalah surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabatnya, waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air Sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua, yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut Sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah, begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini nggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab, kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada Sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab, gitu kan, kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepadamu, hai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Memahami hakikat la ilaha illallah ini, teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Nggak perlu takut, nggak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Dia yang sembuhkan. Para sahabat, teman-teman sekalian,
Kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Lihat bagaimana kekuatan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin Allah itu memang ada di langit sana. Allah itu Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui dan segalanya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak lemparkan sendal dari langit, teman-teman sekalian. Tapi jawaban doa datang adalah dalam bentuk sinyal. Allah tiba-tiba nanti membuat ada orang yang kesian dengan dia, dibelikan sendal, dia dapat duit bisa beli sendal, terjawab itu. Tapi kekuatan keyakinan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya langsung berhubungan dengan langit, dengan Tuhannya.